komprehensif apa yang disampaikan pada pagi hari ini, seperti itu. Jadi kurang lebih ini nanti terkait dengan proteksi ya, mungkin di basic to intermediate seperti itu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Riki Komarudin. Teman-teman bisa panggil Riki. Kemudian ini adalah background pendidikan saya. Saya pendidikan terakhir di S2 Teknik Elektro dari ITB tahun 2022 ya. Kemudian eh, karir profesional saat ini sebagai senior electrical di PT Prima Energy Consult. Kemudian saya juga tergabung di tim Subject Matter Expert ya atau SMA di PLN Icon Plus, itu mendevelop microgrid di beberapa pulau terluar seperti Nusa Penida, Bawean, kemudian juga di Merauke seperti itu. Eh, Key expertise saya di beberapa studi proteksi, terutama di data center ya, ini yang sering saya kerjakan. Terutama saya mengikuti atau involve di proteksi ini bersama UTBA atau juga sebagai individual konsultan ya, yang mengerjakan di hire langsung. Ini di BDI CGK, kemudian di uh, data center di ini ya apa STT yang terakhir kemarin baru saya kerjakan. Nah itu di STT ini saya sebagai third party engineer dari perusahaan Jin Indonesia, kalau teman-teman tahu, untuk lagi develop data center di Cikarang seperti itu. Kemudian individual freelance saya sebagai engineer juga di PT Wiratman untuk melakukan electrical grid study di Sulbaksel, Sumatera Utara dan lain sebagainya. Nah, semoga dengan adanya webinar ini kita bisa saling mengenal dan nanti mungkin bisa kolaborasi apabila teman-teman ada yang membutuhkan support dari saya seperti itu. Nanti bisa kontak saya. Nah, yang selanjutnya adalah pagi hari ini kita akan coba membahas terkait dengan apa itu proteksi. Jadi, proteksi berdasarkan dari teoretikal dan praktikal. Nah, mungkin teman-teman yang dulu kuliah di elektro juga sudah mempelajari ya apa itu proteksi pada sistem tenaga listrik. Jadi untuk dideklarasikan di awal bahwasannya sistem proteksi tenaga listrik ini ada banyak ya. Mungkin yang saat ini diikuti adalah sistem proteksi relay seperti itu. Tapi ada sistem proteksi terkait dengan lightning protection yang nanti mungkin kemarin ya dibawakan oleh Mas Farhan Hafiz, juga teman saya juga dari Stay ya, dan juga sistem proteksi untuk pembumian dan lain sebagainya. Jadi ini banyak sekali skema sistem proteksi yang ada, atau proteksi sistem dengan UFLS atau under frequency load shedding. Kemudian defense scheme itu juga salah satu skema proteksi yang ada di sistem ya. Jadi nanti ada alat sendiri yang memproteksi dari suatu kondisi sistem berdasarkan adanya gangguan, baik gangguan trip beban, trip pembangkitan, untuk menjaga suatu sistem tersebut masih di range frekuensi normal seperti itu. Nah, ini teman-teman mungkin juga sudah familiar di laboratori kampus, mungkin ada yang memiliki ya eh, proteksi relay, mungkin bisa dari kerjasama dengan Siemens atau Schneider dan lain sebagainya. Nah ini sangat banyak ya jenisnya dan juga fungsinya.
Biasanya satu relay ini juga ada untuk kegunaan OCR, ada untuk diferensial, ada untuk distance, dan juga ada yang masing-masing. Kemudian juga di bawah ini ada alat testing ya, biasanya digunakan untuk pengujian pada saat kita membuat AT dan menguji pada saat kondisi baru. Jadi bagaimana nilai setting yang kita berikan itu uh, sudah sesuai atau bagus atau belum. Kemudian yang selanjutnya yaitu kita bahas terkait dengan electrical power system. Jadi secara umum bahwa power system ini akan mempelajari secara keseluruhan uh, suatu keseluruhan sistem, berbeda dengan mungkin kayak PV engineer atau power plant engineer atau sebagainya yang mungkin dia fokus dalam satu unit saja. Tapi ketika kita mempelajari power system atau orang proteksi ini, dia bisa sebagai per individual seperti proteksi generator atau proteksi transmisi atau di proteksi substation, dan juga bagaimana melihat secara keseluruhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini nanti kita akan coba perlihatkan untuk koordinasi proteksi secara keseluruhan. Kemudian di sini ada beberapa level tegangan ya yang bisa dilihat atau yang common yang ada di pembangkitan, kemudian yang ada transmisi, dan juga yang ada di distribusi. Kemudian yang selanjutnya kita coba masuk apa itu foul dan juga yang menyebabkan foul. Jadi kondisi foul atau gangguan ini adalah kondisi abnormal dari suatu operasi sistem atau operasi tenaga listrik. Nah, biasanya foul ini ada dua kemungkinan atau ada dua penyebab. Yang pertama ada normal foul dan juga abnormal. Katakanlah normal adalah gangguan yang disengaja, misalkan kita mau pengetesan atau kita mau pengujian seperti itu. Tapi ketika abnormal adalah nature ya, kondisi yang memang dari sistem atau dari alam. Jadi dari alam misalkan ada bencana atau pohon yang tumbang yang menyebabkan hubung singkat, atau dari sistem yang menyebabkan suatu dan lain hal seperti malfunction sehingga gangguan itu bisa terjadi, atau gangguan arus lebih, beban puncak, dan lain sebagainya, sehingga ini sangat membahayakan. Kita sebagai power system juga dilengkapi dengan sekadar monitoring system ya yang memantau untuk kelangsungan jaringan tersebut agar bisa dimanfaatkan dengan baik, terutama untuk memonitoring sistem biasanya yang ada di UP2P dan lain sebagainya yang mengatur kondisi sistem tersebut, menjaga dalam range frekuensinya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada gangguan ya. Ini saya ambil literatur dari luar. Jadi ABC ini sama halnya kayak RST. Jadi di sini ada informasi bahwa land to ground ya atau LG ini presenter aku terjadinya atau frekuensi sering terjadinya ini bisa sampai 80%. Jadi common gangguan ini bisa tuh land to ground seperti itu. Kemudian yang kedua, double land to ground ini di sekitar angka 5%, cukup kecil, dan land to land juga 8%, serta triphase gangguan ini juga cukup kecil juga 2%. Karena triphase ini juga mungkin jarang dan juga land to ground ya, karena ini kan by design ya yang sudah dimodify untuk menjaga safety clearance antara pasar dan juga antar equipment,
Sedangkan line to ground, kenapa ini frekuensinya cukup tinggi? Nah, biasanya bisa berupa gangguan alam atau gangguan sistem tersebut yang menyebabkan terhubung antara line to ground. Mungkin teman-teman pernah melihat salah satu video ya yang ada di Instagram, itu ada pernah hubung singkat dari transmisi ke ground. Nah, namun eh, apinya itu masih menyala seperti itu. Nah, itu kondisi-kondisi bahaya yang dapat ditimbulkan. Nah, ini secara basic untuk persyaratan terkait dengan sistem proteksi yang kita kenal. Tetapi seperti apa sih makna atau meaningful dari apa yang kita sebutkan seperti speed, stability, selectivity, sensitivity, dan reliability? Kenapa hal ini menjadi basic yang dibutuhkan dalam suatu sistem proteksi? Nah, berbicara proteksi tentunya adalah ketika kita berbicara terkait dengan bagaimana suatu power system itu diamankan atau dijaga terkait dengan kehandalannya, meminimalisir terhadap adanya gangguan dan lain sebagainya. Sehingga basic yang dibutuhkan dalam suatu sistem proteksi ini sangat major seperti itu. Terlebih sekarang ini juga sudah banyak ya seperti relay-relay yang berbasis digital, di mana pada relay-relay yang digital ini dia sudah memiliki log filer ya. Jadi ketika ada gangguan tiga fase seperti apa, ada gangguan di tower mana, itu di titik berapa, itu juga sudah terlihat, sehingga hal ini bisa memudahkan terutama orang yang maintenance atau orang pemeliharaan dan proteksi ya, untuk lebih responsif terhadap adanya suatu gangguan. Kemudian untuk stability ya, tentunya dengan adanya gangguan, katakanlah ada suatu pembangkit atau suatu transmisi yang trip. Nah, ini tentunya adalah masuk kondisi N-1, di mana kondisi N-1 ini akan menyebabkan dampak ke suatu pembangkitan ya. Dia akan menyebabkan swing event atau swing frekuensi, yang mana eh, persamaannya adalah 2H per momen inersia sama dengan P elektrik dikurangi P mekanik, dan itu dapat menyebabkan swing ya. Ketika kita coba melakukan studi transien, ini juga dapat menyebabkan suatu gangguan hal tersebut, sehingga stability ini sangat dijaga. Kemudian untuk selectivity dan diskriminasi, jadi ini adalah memperlihatkan zona-zona dari proteksi atau zona area yang di cover dari suatu proteksi tersebut. Biasanya yang memang sangat diperhatikan ini selectivity dan diskriminasi ini di data center ya. Ketika kita melihat data center itu adalah suatu bangunan yang terdiri dari beban dan supply dari PLN atau dari genset ke dalam satu mungkin di lantai satu atau bertingkat. Nah, proteksi yang ada adalah di busbar dan juga di circuit breaker, sehingga diskriminasi ini selalu dibutuhkan, terutama tidak bisa menggunakan common setting ya. Mungkin bisa dengan asumsi bahwa berapa nilai dari FLA ya, atau full load ampere-nya, kemudian kita set sekian, tapi kita harus memperhatikan sekuen dan sekuen dari downstream sampai upstream. Nanti kita akan coba perlihatkan untuk grafiknya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah sensitivity. Jadi sensitivity ini juga sangat penting ketika nanti kita set suatu relay berdasarkan nilai pick up tertentu, sehingga ketika kita men-set pick up setting yang mungkin hampir sama dari yang downstream sampai upstream, kita juga harus men-setting untuk nilai TMS-nya ya, atau time
multiple delay atau multiple setting, sehingga sensitivity ini bisa di cover atau bisa membantu untuk adjust dari setting yang kita berikan. Kemudian reliability, nah tentunya reliability ini juga sangat penting untuk menjaga keandalan suatu sistem, atau biasanya ya slogan juga zero incident seperti itu. Nah ini sangat penting untuk menjaga keandalan anti blackout system. Nah ini berbeda ya ketika kita berbicara pada weak system sama strong system. Jadi di strong system, katakanlah di Jamali ya, dia punya jalur utara, punya jalur selatan, punya pembangkitan di ujung barat, ujung timur, tengah, dan tersebar kemana-mana. Tetapi berbeda mungkin teman-teman yang pernah atau melihat Singland diagram di isolated area ya, seperti mungkin saya lagi ada pekerjaan di Morotai, itu di sana mati 1 menit itu menjadi hal yang wajar. Dan ketika ada gangguan, itu teman-teman dari operator itu ke lokasi penormalan, sehingga ada sekian detik waktu yang menyebabkan satu pemadaman. Nah, kondisi tersebut juga memang di sana ada genset ya supply-nya, tetapi hanya pada satu titik, jadi di ujung saja seperti itu. Sehingga hal ini bisa kita bayangkan ketika kita berada di sana, ketika ada mati lampu. Mungkin 1 menit menjadi hal yang wajar, tapi ada kemungkinan mati lampu bisa 1 jam. Dan ketika saya perhatikan kurva bebannya itu bisa tiba-tiba trip seperti itu. Nah ini juga perlu diperhatikan terkait dengan reliability itu seperti itu. Nah kemudian yang terakhir adalah cost. Jadi cost ini juga sangat penting. Saya izin charger laptop dulu. Nah, untuk terkait dengan cost ini saya coba lanjutkan kembali bahwa tentunya untuk biaya yang cukup besar juga perlu dipertimbangkan. Nah, biasanya pergantian relay mungkin ada juga yang sudah relay digital, tapi ada juga yang masih menggunakan relay mekanis ya di beberapa substation itu, kalau teman-teman pernah ke sana. Nah, itu salah satu faktor biaya ini juga menjadi pertimbangan, karena mungkin dari segi fungsi untuk relay mekanik ini juga masih bisa berfungsi seperti eh, keadaan dari normal biasanya, atau ada gangguan juga bisa masih eh, memproteksi, tapi bedanya mungkin tidak ada fungsi-fungsi atau fitur-fitur yang lebih advance dari relay digital. Oke, sampai sini mungkin ini nanti tanya jawabnya di akhir atau di sesi berjalan ya, Mas Hasan. Atau mungkin kalau ada pertanyaan dari teman-teman bisa mungkin resen ya, atau memberikan di kolom chat seperti itu. Saya lanjutkan kembali. Jadi terkait dengan tujuan dari proteksi ini adalah tentunya untuk mendeteksi semua gangguan yang ada di sistem kelistrikan, yang mana suatu arti gangguan itu adalah kondisi yang tidak normal atau tidak biasanya. Kemudian proteksi ini juga bisa mendeteksi gangguan yang kecil, gangguan unit, gangguan CP, ataupun gangguan-gangguan besar yang menyebabkan force major seperti itu. Kemudian juga bisa melindungi atau memproteksi ke manusia ya. Ini mungkin bisa kita rasakan ketika kita memakai circuit breaker atau fuse, yang mana peralatan tersebut sangat erat
dengan kita, mungkin ada di rumah teman-teman masing-masing. Ketika kita mungkin salah sambung atau ketika kita tersengat, mungkin akan trip ya MCP atau fuse-nya ketika itu terjadi. Kemudian operasinya juga harus selektif, cepat dan juga sensitif, serta bisa 100% mengcover area jaringan. Ini tentu sangat penting ya untuk kita memahami zona-zona proteksi. Kemudian reliable dan simple. Kemudian commissioning test ini juga harus dilakukan pada saat masangan suatu instalasi, baik instalasi yang baru, kemudian adanya penambahan beban, penambahan B, ini harus terus diupdate nilai settingnya agar bisa sesuai dengan kondisi aktual, atau mungkin ada case-case tertentu yang harus diupdate. Kemudian yang selanjutnya terkait dengan protection system konten, ini tidak terlepas dari sensor, kemudian processing. Sensor ini sama halnya kayak kita misalkan belajar Arduino ya, ketika kita mau uh, membaca kelembapan, meramal cuaca, itu kita pakai sensor kelembapan. Kemudian kita proses menggunakan microcontroller atau Atmega atau yang lain sebagainya, ESP8200 ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sama halnya kayak perlakuan di sistem proteksi relay ini. Dia punya CT, dia punya VT yang sensing, biasanya ada di substation untuk masing-masing. Jadi ada CT dan VT di double bus bar, kemudian ada CT dan VT untuk line B sama line incoming. Kemudian processingnya, nah dari situ processingnya kita ada proteksi relay. Relaynya juga bermacam-macam ya, tergantung dengan kebutuhan. Ada OCR, ada frekuensi relay, ada distance relay, kemudian ada relay diferensial untuk proteksi unit, kemudian ada relay diferensial untuk proteksi IBT atau interbus transformer dan lain sebagainya. Nah, ini keduanya adalah hal yang saling berhubungan. Kemudian yang selanjutnya adalah interruption. Interruption ini adalah circuit breaker ya, yang biasanya sebagai eksekutor untuk open ataupun close ya. Jadi adanya sensing diproses menggunakan setting relay. Kemudian di sini ada order atau eksekutor yang berupa circuit breaker seperti itu. Nah, biasanya circuit breaker ini juga 3 fasa, makanya dia ada uh, diskrepansi. Jadi diskrepansi ini adalah ketika circuit breaker ini tripnya tidak serempak. Nah, itu juga dilakukan pengujian juga. Kemudian yang selanjutnya biasanya pada relay sini dia akan menampilkan healthy gitu. Jadi menampilkan suatu kondisi bahwa itu tidak kondisi gangguan, tapi misalkan ada gangguan belum di reset, ini tentunya akan memunculkan adanya trip seperti itu. Kemudian di sini ada fungsi yang digunakan untuk mengupload suatu program ya. Jadi biasanya kita masuk ke suatu aplikasi dari APP atau yang lainnya untuk membuat semacam mapping ya, mapping yang ada di relay tersebut untuk kita masukkan nilai-nilai settingnya. Nah, yang selanjutnya terkait dengan zona proteksi. Jadi zona proteksi ini sangat penting, tentunya adalah untuk menjaga atau melindungi suatu area power system berdasarkan area-areanya. Sebagai contoh, di sini ada zona generator, kemudian di sini ada busbar, kemudian di sini ada feeder, kemudian di sini ada busbar lagi. Di
step down ya mungkin di sini untuk ke sistem distribusi dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita belajar power system ini kita bisa melihat secara keseluruhan ya. Tetapi pada saat mungkin kita di utility bukan satu single modul ya, dalam artian mungkin ada yang di factory atau pabrik itu di pembangkitan sampai di distribusi di handle semua. Tetapi mungkin ketika di PLN itu memiliki area kerja yang sangat luas dan biasanya setiap unit kerja ini berdasarkan wilayah, ada yang di sisi proteksi saja, ada yang di sisi transmisi yang tergabung di substation, ada yang di sisi distribusi, ada yang di sisi pembangkitan. Nah ini jaraknya cukup jauh, maka dalam sistem komunikasi ini sangat penting adanya komunikasi, baik komunikasi langsung by phone, komunikasi dengan menggunakan PLC atau power line carrier, atau komunikasi menggunakan FO diikutkan ke dalam jaringan transmisi seperti itu. Nah, namun biasanya ketika ada pemeliharaan ya atau ada gangguan itu akan koordinasi nih ketika masih ada line yang padam antara substation A dengan substation B, dia akan melakukan komunikasi apakah aman, apakah diizinkan untuk komunikasi atau kita pemadaman atau kita akan melakukan energize seperti itu. Sehingga pemahaman atau zona proteksi ini sangat penting, nanti akan tergambar di slide berikutnya. Bagaimana fungsi-fungsi atau setting yang diberikan. Nah, untuk itu makanya kita penting untuk memahami apa itu primary dan apa itu backup protection. Jadi primary ini adalah relay yang memproteksi zona secara utama ya. Jadi ketika primary protection ini tidak bekerja secara baik, maka ada backup protection yang mensupport atau mendukung hal tersebut. Sebagai contoh untuk primary ya kita ada relay OCR untuk arus lebih tapi tidak berfungsi dengan normal karena mungkin setting delaynya yang terlalu lama, sehingga di situ ada backupnya berupa CP file, kemudian remote backup dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya kita akan coba belajar atau mempelajari terkait dengan instrumen-instrumen sensor atau dari CT ya. Jadi CT ini tentunya dia memiliki polarity. Nah, polarity ini sangat penting nanti ketika dipasang ya. Jadi harus disesuaikan dengan flow arus yang ada di substation tersebut, sehingga jangan sampai untuk terbalik, sehingga nanti ketika polarity berbeda dapat menyebabkan sudut pasar yang tidak sinkron dan lain sebagainya. Sehingga ini juga harus diperhatikan untuk CT. Kemudian CT ini juga memiliki nilai ya seperti kelas dan juga nilai burdennya. Nah, ini biasanya kelas-kelas atau grading yang ada di CT ini adalah 10P, 15P seperti itu. Jadi ada yang 5P juga ya. Jadi 5 ini adalah 5% error atau dia memiliki nilai keakurasian dari suatu pembacaannya seperti itu. Kemudian 10 yang ada di belakangnya ini adalah limiting factor. Kemudian VA yang ada di sini adalah burden. Jadi burden ini adalah nilai tahanannya ya. Jadi nilai tahanan yang ada di sana itu berapa, kemudian kita kasih nilai berapa. Jadi fungsi burden ini adalah pada saat terjadi gangguan. Ketika burden ini tidak mampu atau tidak sesuai dengan nilai saat ada gangguan, ini CT ini bisa saja menyebabkan meleleh ya atau panas seperti itu.
Kemudian yang di depannya ini adalah rated dari CT-nya. Di primary bisa 605, 601 dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan ya, kapan kita menggunakan 5P10, kapan P20. Nah, jadi kapan kita menggunakannya adalah berdasarkan dari nilai yang kita tentukan. Jadi seberapa akurat error dari setiap badan yang uh, mau kita berikan. Nah, secara umum adalah 5P10 ini seperti itu. Tetapi ketika ada toleransi lebih, kita bisa pakai 5P15 dan 5P20 seperti itu. Jadi ini adalah berdasarkan dari setting desain yang kita berikan seperti itu. Dan tentunya hal ini kan ketika kita mendesain kenapa kita 5P10, kita 5P15 dan 20, ini kan juga ada uh, ini ya, ada juga reasonnya seperti itu. Ketika kita pakai untuk suatu hal yang krusial seperti di substation atau di peralatan utama, itu kan tentunya kita menginginkan akurasi yang cukup bagus, dan bahkan ada yang 5P5 seperti itu. Nah, ini akurasi ini juga tentunya bergantung dari segi harga juga ya. Tapi ketika mungkin ini hanya untuk beban dan bebannya tidak secara kontinu berlangsung, mungkin kita bisa coba propose untuk 5P20 dan lain sebagainya. Kemudian di bawah ini ada contoh aplikasinya. Biasanya untuk base fault stability tidak membutuhkan kelas yang 5P, 10P, 15P. Kemudian instantaneous overcurrent delay ini bisa di kelas 15P dan lain sebagainya. Nah, ini juga mempertimbangkan dari kegunaan fungsi proteksi yang ada. Nah, yang selanjutnya adalah knee point. Jadi mungkin teman-teman sudah mengetahui ya apa itu knee point. Knee point ini adalah berasal dari knee dan point. Point ini adalah titik, knee-nya ini adalah titik jenuh. Jadi knee point ini adalah titik maksimal suatu CT tersebut bisa bekerja secara maksimal. Ketika nanti mungkin menggunakan level tegangan yang sangat tinggi, dia akan mencapai titik saturasinya, sehingga pembacaan atau sensing dari arus ini tidak bisa maksimal seperti itu. Sehingga ini juga harus diaplikasikan berdasarkan dengan rasio pelitan dan juga level tegangan yang ada di sana. Nah, ini ada contoh perhitungan ya. Jadi ini ada CT rasio 300/5, IS-nya 5 ampere dengan tipe sekian. Nah, NIPO ini adalah tipe 10 dikalikan 60 badan dibagi IS-nya, sehingga kita dapatkan 120 volt adalah maksimum dari titik NIPO yang ada di sana, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah kita bahas terkait dengan kelas X dari suatu CT ya. Jadi ini ada kelas-kelasnya pada suatu CT tersebut. Nah, ini didefinisikan sebagai term atau kondisi dari knee point tegangan ya, dan juga arus magnetization yang ada di knee point atau di CT tersebut. Nah, ini biasanya untuk akurasinya ini berdasarkan dengan turn ratio yang ada di CT tersebut. Jadi untuk nilai kelas atau nilai VK ini bisa dihitung untuk
perhitungan sebagai berikut. Jadi VK ini adalah ketika kondisi untuk stable operation pada suatu peralatan CT tersebut. Kembangnya seperti itu, sehingga kita bisa menghitung nilai tegangan yang bisa beroperasi di kondisi yang stabil dengan nilai K-nya. Ini bisa merefer pada datasheetnya ya, untuk nilai K-nya sekian dikalikan arus nominal yang ada di unit tersebut berapa, yang mengalir di line tersebut berapa, dikalikan resistansi dan lain sebagainya. Nah, itu tadi terkait dengan CT. Kemudian kita masuk ke VT ya. Jadi VT ini adalah untuk mensensing tegangan. Nah, biasanya keduanya ini memang sangat dibutuhkan ketika kita di level tegangan 20 kV atau 150 kV. Relay ini kan tidak serta-merta bisa membaca nilai sekian atau tidak bisa dihubungkan dengan nilai sekian. Makanya dengan adanya VT ini, dari yang dihubungkan langsung ke 150, dia akan mengirim. Di sini ada belitannya ya, kemudian di sini ada terminal belitannya. Nanti belitannya ini ada step-stepnya, ada 1S, 2S, 3S. Terus ya kita mau dihubungkan ke berapa, nah itu akan menentukan nilai output dari konversinya yang nanti akan disambungkan dari terminal ini ke kabel bawah ya, masuk ke kabel duct dan masuk ke ruang kontrol seperti itu. Kemudian di sini ada tipe-tipe VT ya, ada electromagnetic tipe, kemudian ada CVT ya, atau capacitor voltage transformer. Jadi ini tipe-tipe ini adalah basic dari tipe belitan yang ada di dalamnya ya, atau konstruksi pembuatannya berupa apakah kapasitor yang ada di dalam sini, atau elektromagnetik berupa coil induksi ya, seperti halnya kita mendevelop trapo seperti itu. Nah, ini nanti hanya jenis-jenisnya yang mana yang kita gunakan. Nah, kemudian untuk kapasitor atau CVT, kapasitor voltage transformer, ini tegangannya kita mengikuti tegangan trafo itu ya. Jadi V1 per V2, N1 per N2 sama dengan I2 per I1 untuk basic rumus dari transformer. Nah, ini karena tegangan, jadi yang dipakai adalah V dan N nya bergantung dari lilitan. Nah, kurang lebih untuk bentuk yang ada di dalamnya itu berupa serial kapasitor yang ada coil induktansinya. Nah, ini nanti akan terhubung ke secondary side ya. Di sini dari 150, kemudian di sini ke 20 volt atau 220 volt dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan akurasi error. Jadi ini error tegangan berdasarkan dari kelas akurasi. Sama kayak dengan perlakuan yang dari CT tadi ya. Kalau CT itu punya seri ya tadi 5P10, 5P15 dan lain sebagainya. Kemudian kalau di tegangan voltage errornya ini adalah berapa, 0,1, 0,2 dan lain sebagainya. Hal ini akan menyebabkan phase error ya, karena pembacaan ya, ketika kita ada peralatan seperti akufim dan lain sebagainya yang ada di panel, itu kan adalah membaca dari sensor VT ini ke peralatan tegangan tinggi. Ketika mungkin errornya cukup tinggi, mungkin akan berdampak pada sudut fasor, kemudian sudut tegangan dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya untuk VT earthing. Jadi ini biasanya
untuk pembacaan di grounding ya atau di earthing ya, jadi apakah ada tegangan yang masuk ke pembumian. Nah, biasanya di line P ya yang terpasang ini ada sensornya, jadi sama kayak kasus yang tadi tuh P, ini lebih ke fungsi untuk proteksi earthing saja, jadi ada sensor untuk sensing voltage transformer seperti itu. Nah, itu tadi terkait dengan CT dan juga VT yang merupakan suatu peralatan yang sangat penting ya pada saat kita melakukan power system protection seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ini ada terkait dengan short circuit ya. Nah, jadi untuk short circuit ini atau hubung singkat ini adalah juga common gangguan yang sudah kita bahas di awal. Ini kita coba melihat dari segi matematis view ya. Jadi bagaimana suatu rangkaian listrik tersebut dimodelkan dalam suatu rangkaian ekuivalen sehingga kita bisa menghitungnya. Di sini adalah secara umum I adalah tegangan per set. Set adalah impedansi dari total, ada set sumber, kemudian set beban, kemudian set kapasitor kalau ada di transmission line. Kemudian di sini untuk source calculation dengan mempertimbangkan nilai tegangan dan juga impedansi dikalikan dengan faktor nilai nilai imajiner ya atau nilai sudut pasangnya, sehingga nanti kita bisa dapatkan nilai hubung singkatnya. Nah, ini akan lebih detail untuk hubung singkat ini bisa merefer pada standar IEC 60909 ya. Di sana nanti ada arus puncak, arus steady state, kemudian breaking capacity dan lain sebagainya. Short circuit ini sangat penting di beberapa studi kajian dampak seperti penambahan pembangkit, adanya integrasi pembangkit baru, dan bahkan pemasangan PLTS ataupun juga membutuhkan hubung singkat ini. Tujuannya adalah ingin mengetahui berapa besaran level hubung singkat dan apakah equipment seperti circuit breaker itu kan memiliki nilai ICU, ICW dan IKW untuk nilai breaking capacity, sehingga dengan adanya nilai hubung singkat ini diharapkan tidak merusak dari peralatan yang ada di sana atau yang ada di unit tersebut, sehingga ini sangat penting untuk dilakukan. Nah, teman-teman misalkan ada yang bekerja di developer atau di konsultan PLTS, nah ini juga sudah sangat familiar ya, karena pengalaman saya pada saat melakukan perizinan pemasangan PLTS atap. Nah, ini dokumen ini juga diperlukan. Nah, namun yang diatur berdasarkan Permen ESDM nomor 2 tahun 2024 itu ialah kajian-kajian ini didasari adalah berdasarkan level kapasitas dari PLTS tersebut. Mungkin kalau kapasitasnya di bawah 10 kW itu tidak membutuhkan ya, tapi ketika semakin besar itu juga harus dilengkapi dengan simulasi harmonik, simulasi transient, simulasi load flow, dan hubung singkat. Jadi ini sangat penting. Kemudian adalah per unit calculation. Nah, ini teman-teman juga harus familiar. Jadi per unit calculation ini penting digunakan untuk uh, perhitungan nilai setting proteksi. Biasanya akan lebih banyak nilai setting proteksi itu berada di per unit system ya. Jadi yang kita inputkan adalah 0,1 1, seperti itu dikalikan dengan faktor arusnya berapa, sehingga itu akan ketemu nilai settingnya, baik di setting uh, instan instantan atau yang di definite, atau kalau
orang proteksi menyebutkan di high set ataupun di low set seperti itu. Nah, nilai per unit ini didapatkan adalah nilai 1 per kondisi normal. Seperti contoh, nilai tegangan 1 per unit itu ekuivalen dengan nilai tegangan normal yang ada di sana, misalkan di tegangan 20 kV seperti itu. Sehingga nanti ketika kita berbicara mengenai standar operasi tegangan itu di plus 5 atau min 10, jadi plus 5 itu 1,05 per unit. Nah, seperti itu, jadi sangat penting sekali per unit ini digunakan. Kemudian untuk perhitungan-perhitungan impedansi ini bisa menggunakan persamaan berikut dan juga untuk phase current-nya. Sebagai contoh, di sini ada perhitungan untuk per unit transmisi. Transmisi tersebut tentunya memiliki komponen untuk resistansi dan reaktansi. Cuman ini dalam gambaran ini ya, JTM ya, 20 kV. Mungkin transmisi ada satu komponen lagi, yaitu komponen kapasitor atau capacity. Nah, kemudian dari ketemu nilainya ini bisa kita masukkan. Mungkin kita akan mencari berapa nilai set totalnya atau impedansi totalnya di sini. Nah, ketika nanti sudah ketemu set total, kemudian kita kalikan arus, nanti akan ketemu nilai tegangannya. Nah, di situ akan lebih memudahkan kita dalam per unit transmisi ini. Kemudian yang selanjutnya adalah per unit network interconnection. Fungsinya adalah biasanya ketika kita ingin menghitung tegangan drop atau menghitung arus pada sisi netral dan lain sebagainya, itu juga akan lebih memudahkan ketika kita mungkin menggunakan sistem per unit ini sendiri. Selain itu juga misalkan kita menggunakan untuk tegangan pada masing-masing fasanya ya, berapa di fase R, berapa di fase S dan lain sebagainya, itu yang memudahkan untuk perhitungan di sisi per unitnya. Nah, itu tadi pengantar terkait dengan sistem per unit. Jadi sejauh ini kita sudah belajar apa itu gangguan, hubung singkat, terus relay proteksi, zona operasi, dan juga per unit system. Jadi per unit system ini nantinya teman-teman akan selalu menggunakan pada saat melakukan atau involve di pekerjaan proteksi. Nah, pada slide selanjutnya ini adalah beberapa aplikasi dari relay setting yang commonly digunakan, kayak 2159, 21, kemudian 46, 5051. Nah, ini 5051 ini juga yang hampir di setiap utility ada. Kemudian 27 dan 59 untuk under sama over voltage ya, dan 87 untuk diferensial. Kemudian juga 86 untuk lockout relay. Jadi lockout relay ini berfungsi untuk mengamankan ya pada saat gangguan, atau mungkin saat kita gunakan untuk pengujian. Katakanlah kita mau menguji untuk hubung singkat 3 fase. Nah, trip eventnya ini bisa diperintahkan atau bisa dikirim ke lockout ini ya. Jadi seolah-olah ada gangguan di relay. Nah, namun kita tidak mengirimnya ke peralatan secara langsung, jadi dikirim ke lockout relay ini sebagai dummy untuk setting proteksi seperti itu. Kemudian ini ada beberapa suffix ya atau identitas display yang ada di relay, kayak kode A, kode B, kode G dan lain sebagainya yang muncul, sehingga teman-teman nanti bisa lebih mudah memahami, oh kode T ya ini untuk transformer protection, kode L untuk line protection dan lain sebagainya. Ini aplikasinya juga
melihat dari jenis dan tipe relay yang ada di site atau di subsystem yang digunakan. Oke, nah selanjutnya kita akan coba masuk ke overcurrent sama outfall protection. Jadi overcurrent ini adalah kondisi di mana nilai arus yang mengalir ini melebihi dari kondisi normal ya. Kondisi normal ini sudah mempertimbangkan di atas dari kondisi float ampere. Jadi mungkin kita menganggap suatu gangguan itu dinilai 1,1 atau 1,2 per unit dikalikan arus nominal, itu dikategorikan sebagai arus gangguan di hubung singkat. Kemudian untuk outfall protection ini juga sering dipakai, namun tidak secara masif overcurrent ya. Jadi outfall ini hanya untuk memproteksi pada saat gangguan ke tanah kayak yang tadi ya, karena frekuensinya 80% tadi, maka ini outfall protection ini juga erat kaitannya dengan overcurrent seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah instantaneous atau 50. Kalau yang tadi kan ada 50 dan 51 seperti itu. Jadi instantaneous ini adalah kondisi trip yang instan. Jadi pada saat mungkin kita penggambaran ya, itu ada kurva berupa definite time seperti ini. Nah ini mungkin kita settingnya instannya cukup kecil, tapi ketika instannya cukup besar ini bisa sampai sekian seperti itu. Jadi instannya cukup tinggi yang kita setting seperti itu. Atau ketika waktunya langsung 0, ini langsung ke bawah sini sekian gitu. Jadi tidak ada waktu dalam kurva grafiknya. Nanti akan kita bahas pada next slide. Nah, ini adalah bentuk-bentuk kurva ya. Jadi ini ada kurva definite time overcurrent dan juga inverse definite minimum time. Jadi kurva-kurva inverse, very inverse dan extreme inverse ini sangat dibutuhkan atau digunakan pada saat kita men-setting relay proteksi. Mungkin teman-teman akan bertanya kapan kita pakai very inverse, kapan kita pakai extreme inverse dan lain sebagainya. Nah, ini perlu diperhatikan kondisinya adalah apakah kondisi baru dan apakah kondisi existing. Katakanlah untuk kondisi baru mungkin biasanya yang common dipakai adalah definite time ya, karena kita men-settingnya berdasarkan dari best practice-nya. Dan mungkin kayak very inverse, extreme inverse ini digunakan adalah kondisi yang kedua, adalah kondisi existing. Nah, bisa saja karena kondisi setting yang existing ini kondisinya sudah cukup dekat seperti ini, sehingga ketika kita menggunakan tipe definite ini mungkin bisa overlap atau bertabrakan, sehingga extreme inverse ini digunakan untuk mengantisipasi dari hal tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah apa itu koordinasi. Jadi koordinasi ini teman-teman nanti akan mengenal grading arus, grading waktu, dan juga kombinasinya. Nah, apa itu grading, apa itu nilai grading arus dan grading tegangan. Jadi grading ini adalah kurva TCC ya, time current curve, yang kita mapping atau kita plotting berdasarkan dari kurva koordinasinya. Katakanlah ketika suatu sistem koordinasi, mungkin ini tanpa koordinasi ya, ada gangguan hubung singkat tripes yang ada di sini, bisa saja trip duluan yang di sini, bisa trip duluan yang ada di sini, dan lain sebagainya. Atau ketika kita
ada koordinasi. Jadi ini trip di sini mungkin uh, akan trip di sini dan juga trip di sini, atau trip satu aja sekuan ya, satu dua tiga, tapi yang dua tiganya masih aman karena sudah ada satu yang area yang trip di sini, seperti itu. Nah, sebagai contoh di sini adalah gambaran ketika kita melakukan koordinasi proteksi di suatu gambar line yang radial seperti ini ya. Gambarnya radial seperti ini nih akan lebih memudahkan. Ini area setting yang kita setting di sini bisa di 1 ampere, 1,5, 2, dan ini di 2,5, sehingga pada saat ada kurva seperti ini nanti akan memiliki gambar ya, misalkan di sini A, ini B, ini C dan D. Jadi kurva D ini akan memiliki lebih dulu di sini. Kemudian yang C ini akan setelahnya, kemudian ini B dan selanjutnya di sini. Lalu tujuannya adalah ketika nanti ada gangguan di sini, maka yang trip adalah yang sisi A dulu ya, yang di sini. Maka sini akan trip duluan. Lalu ketika trip yang ada di sini atau di sini, kira-kira siapa yang akan trip duluan? Nah, otomatis ya yang akan trip duluan di sini ya, terdekat sini. Lalu yang D bagaimana? Ya padam karena ini radial. Ataupun kalau kondisi gangguan di A, ya akan padam semua. Berbeda ketika kondisi ini bukan radial. Jadi di sini mungkin ada sumber arus atau ini ada PV yang terhubung ke injeksi ke sini. Ketika nanti ada gangguan yang ada di A, mungkin nanti akan mengisolasir yang ada di A saja, atau gangguan di B akan mengisolir yang ada di gangguan sini. Tetapi di sini bisa masih on karena di sini ada solar PV yang tadi, sehingga teman-teman ketika kemarin ada yang melihat sidang disertasi dari Pak Eko Wido Pramono dari Stay itu di YouTube-nya ada, ini ada gangguan dan dia solusinya adalah PV ya. Jadi PV ini bisa meningkatkan kehandalan atau meningkatkan padam dari suatu area. Jadi karena ada sumber lain ya, jadi katakanlah mini microgrid yang dihubungkan ke dalam suatu power system. Nah, kurang lebih seperti itu. Kemudian di sini yang selanjutnya adalah metode untuk koneksi-koneksi dari suatu relay. Jadi ini ada tipe koneksi yang seperti ini, one by one ya. Ada yang kombinasi dan triple kombinasi. Dan selanjutnya sama, ini saya ulas sekilas saja ya. Jadi masing-masing ini punya tujuan dan juga fungsinya. Nah, ini untuk fungsi earthfall protector, kemudian ini juga sama karena ada sensing ke earthfallnya ya. Kemudian yang selanjutnya di sini untuk kondisi normal operation, kemudian ini phase to phase fall. Ini dalam kondisi 3 fase koneksi bintang ya. Nah, mungkin kalau ada kondisi delta ini juga diubah ke deltanya. Nah, posisi tersebut ini kan nilai settingnya nilai setting yang ada di sini, OCR-nya, OCL-nya juga. Tapi di sini ada earthfall, jadi nilai setting earthfall-nya yang ada di kondisi sekian. Jadi earthfall ini untuk proteksi adanya gangguan pentanahan atau residu dari belitan sini ya, karena kan di belitan tipe bintang ini pasti akan terhubung ke earth atau netral ya, mungkin ada yang dihubungkan
gabungan antara netral dan earth, sehingga proteksi ini sangat dibutuhkan apabila ada residu atau mungkin selain hubung singkat 3 fase, beban yang tidak seimbang ini juga menyebabkan arus pada sisi netral, sehingga apabila cukup tinggi, nah itu bisa memproteksi untuk earthfall-nya. Solusinya apa? Adalah solusinya kita bisa menyeimbangkan antar feeder. Jika di transmisi itu ada namanya transposisi tower untuk perseimbangan beban, tapi kalau mungkin di CTM mungkin bisa ke GH ya, atau gardu hubung untuk menyeimbang beban tersebut dan lain sebagainya. Sejauh ini sih teknologinya masih secara manual atau by remote ya, belum ada yang otomatis untuk memanuver adanya penyeimbang beban ini. Mungkin teman-teman ada yang lagi TA atau mengambil judul terkait dengan itu juga bisa mempelajari terkait dengan phase balancing ya. Phase balancing itu ada banyak metodenya, atau feeder balancing. Kalau feeder balancing ini bisa dengan cara rekonfigurasi, bisa salah satu usulannya. Kalau phase balancing ini juga harus ada alat yang men-switch ya, yang ada di sini. Nah, ini juga salah satu tantangan di PLN yang ada distribusi. Saya juga terlibat bagaimana usulan terkait dengan feeder balancing dan juga phase balancing ini, seperti apa teknologinya dan bagaimana perkembangannya. Mungkin teman-teman juga bisa mensimulasikan pada software di Silent Power Factory ya. Di sana ada metode phase balancing di Power Factory 2021 ke atas. Nah, itu salah satunya dia juga memberikan usulan atau teknik menggunakan AI ya. Saya belum mempelajari apa yang dipakainya, kalau nggak salah di GA ya, Genetic Algorithm. Itu dia memberikan boundaries dari area 3 ini. Boundariesnya adalah mana-mana kemungkinan yang bisa kita switch. Jadi ada kemungkinan untuk jaringan distribusi 20 kV ini kan banyak sekali ya. Jadi A ini bisa switch ke sana, B ke switch ke sini. Untuk melihat sensingnya adalah di base mana kira-kira yang masih memiliki arus yang cukup rendah, sehingga nanti tappingnya bisa dikurangi ke arah sana. Nah, yang selanjutnya adalah direction, overcurrent, sama non direction. Ini secara konsep adalah sama seperti overcurrent biasa. Yang membedakan adalah dia memiliki arah. Jadi teman-teman kalau memakai software ETAP, memasukkan setting atau relay 551, di bagian bawah ya, saya pakai di tipe 21 ke atas, itu di bawahnya ada tab untuk directionnya, apakah diklik atau tidak. Perbedaannya adalah pada saat mungkin kita tanpa non direction, ketika ada gangguan di sini, bisa saja nilai gangguan ini tripnya ada di area A, tetapi ketika ada direction atau arah, bisa aja tripnya ada di sisi C seperti itu. Nah, ini yang mempengaruhi bagaimana flow dari arus tersebut mengalir, sehingga akan mempengaruhi nilai atau area sistem proteksi yang kita gunakan. Nah, kira-kira tipe pola seperti apa yang kita setting dan bagaimana kita memproteksi area yang harus dilindungi. Nah, yang selanjutnya adalah time current characteristic. Ini adalah summary yang saya ambil dari IEEE Industrial Protection Setting ya. Ini saya juga upload di LinkedIn saya, teman-teman bisa lihat-lihat yang membedakan. Jadi grading waktu berdasarkan time current characteristic ini sangat penting. Nah, namun biasanya ini berupa di LVCP ya. Jadi ini ada fuse, kemudian ada CP, ada relay, bagaimana cara koordinasinya. Nah, pada slide ini saya ingin coba menyampaikan
ke teman-teman, penjelasan ini sangat penting untuk melihat grafik ini. Jadi grafik ini untuk yang sumbu X ya, ini ya. Ini adalah terhadap waktu. Waktunya bisa dalam second, bisa dalam millisecond. Oh sorry yang atas ini ya, time in second atau in millisecond. Kemudian yang X ini adalah dia di rated currentnya. Nah, cara membacanya adalah teman-teman bisa di gambar sebelah kanan ya. Ini ada keterangannya kalau di LVCP atau di relay, kalau ini di fuse ya. Jadi di sini adalah di long time pickup, kemudian ini delay waktunya. Nah, kemudian di sini ada short time, kemudian di sini untuk instannya. Nah, tapi kalau di setting OCR yang 20 kV ke atas, ini biasanya langsung di definite time sama instan, jadi langsung ke sini. Bentuknya kurvanya akan berbeda seperti itu. Nah, ini gampangannya, ini pick up-nya ke kanan kiri ya, akan berubahnya. Kemudian waktunya ke atas bawah seperti itu. Kemudian di sini untuk waktu short delay untuk I kuadrat T bisa berupa out atau in ya. Jadi kalau out itu berbentuk kurva L, kalau out ini nanti akan langsung begini. Ini yang membedakan in dan outnya. Seperti ini kalau in, kalau out ini masih ada lurus terus kesekian. Nah, ini untuk contohnya seperti itu, tapi ini untuk tipe tadi ya yang saya jelaskan ya. Ini untuk yang out, kemudian ini untuk yang in. Sebenarnya fungsinya untuk apa dan di mana? Jadi ini untuk melihat atau melindungi dari kurva yang ada di depan dan di belakangnya, sehingga kita bisa pakai in atau out untuk mempertimbangkan dari adjustable waktu seperti itu. Kemudian ini untuk LV ya, jadi ada perhitungan sekian, tapi juga bisa berdasarkan kurva TCC tadi, kita melihat seperti apa. Ini ground fault sama kayak yang tadi, ini hanya tambahan untuk perhitungannya saja. Jadi teman-teman yang berbayar ya dapat slide ini bisa dibaca-baca kembali, dan ini juga berdasarkan ringkasan dari summary IEEE seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini untuk perhitungan arus ground fault. Jadi yang ini dijelaskan di sini adalah kurva koordinasinya. Kurva koordinasinya berdasarkan dari peralatannya. Katakanlah yang ada di sini, ini pasti fuse nih, circuit breaker ya, atau fuse yang ada di sini, sensornya ya, circuit breaker ya. Kemudian yang di sini fuse-nya, ini fuse-nya berupa garis, dan ini untuk ground fault relay. Jadi ground fault relay ini bekerja duluan untuk melindungi dari adanya arus lebih atau fuse seperti itu. Jadi dia mengcover yang ada di depannya. Kenapa di depannya? Karena dia nilai settingnya yang cukup kecil, karena juga earth fault ini juga atau ground fault ini kita setting untuk selektif ya. Jadi ada gangguan ground to fault itu agar ini bisa bekerja terlebih dahuluan daripada CP dan fuse-nya agar tidak rusak terlebih dahulu. Nah, ini ada beberapa gambar ya, ini sangat penting untuk multiple setting di beberapa feeder atau penyulang. Jadi yang digambarkan di sini kan ini berbeda-beda. Ini ada 1000 ampere, 1200 dan 3000. Nah, ini yang kita setting berdasarkan dari tipe yang ada di CP sini.
Cuman ini yang harus kita perhatikan adalah nilainya. Ini kan di sini 600 ampere, 1200 dan 600. Jadi ini disesuaikan nilai setting juga berdasarkan dari arus yang mengalir di sini. Mengapa ini cukup tinggi? Ini untuk ground relay ya. Kemudian untuk zona selectivity sama kayak konsepnya yang tadi. Jadi mana yang fall terlebih dahulu. Ini urutannya adalah berurutan ya, dari yang downstream sampai ke sisi upstream. Nah, ini yang downstream di paling depan, dan yang ini untuk kelas L fuse yang paling atas atau upstream, seperti itu. Jadi ini kan dari satu, ini satu, dua, tiga, seperti itu. Ini ke depan satu, dua, tiga, dan empat. Nah, ini antar dua ini bisa aja yang diplot adalah dua yang ada di sini. Oke, nah itu tadi terkait dengan kurva TCC ya. Ini contohnya di LV yang saya summary-kan. Nanti untuk yang di MV atau HV juga konsepnya sama, nanti bisa dilihat-lihat di standar IEEE. Kemudian untuk clearing time ini ada contoh untuk sekian nilainya ya, 0,25 sampai 2 atau sampai 1, dan ini berbeda-beda ya. Nanti teman-teman ketika men-setting diperhatikan lagi dengan device-nya. Jadi masing-masing jenis, masing-masing faktor ini berbeda-beda untuk kapabilitas atau multiple setting step-nya ya. Nah, yang selanjutnya adalah protection and coordination. Nah, untuk protection and coordination ini sama ya kayak yang sebelumnya tadi, ini hanya lebih ke thermal ya. Jadi untuk beberapa circuit breaker itu tidak memiliki pickup setting dan TMS, tapi hanya berupa thermal saja, kayak di tipe Schneider Electric SE, SE8X. Mungkin di kecil-kecil ya, bisa di 50 ampere ke bawah, itu biasanya menggunakan thermal. Berbeda kalau yang electronic device itu harus kita setting untuk nilai dari yang di depannya tadi ya, atau di pickup value sama TMS nya, seperti itu. Nah, ini ada beberapa temperatur ya. Jadi temperatur ini atau derating factor ini sangat penting ya. Biasanya pada fungsi proteksi motor itu ada thermal protection. Jadi ketika arus sudah sekian atau inrush current pada saat motor starting itu thermalnya akan bekerja berupa kayak coil lilitan itu ya. Jadi mungkin teman-teman ada yang di, saya dulu studi kasus atau pernah mengalaminya di peralatan di circuit breaker ya. Jadi di circuit breaker itu yang berupa motorized. Nah, pada saat pengujian arus inrushnya cukup tinggi karena pada saat itu kasusnya adalah kabelnya yang terlalu kecil sehingga perlu di paralel, sehingga itu menyebabkan thermalnya bekerja. Nah, ini terkait dengan motor protection ya. Ini jelas sekali untuk thermal ini paling depan. Jadi ini sangat jauh ya antar starting currentnya. Jadi kalau starting currentnya ini cukup tinggi, bisa saja menyebabkan thermal capability-nya yang bekerja. Nah, untuk overcurrent coordination ini beberapa general rules yang diperhatikan ya. Jadi seperti berikut, secara gampang adalah
nilai yang ada di proteksi depan ini bisa melindungi atau MCCP1 ke peralatan yang ada di bawahnya atau yang ada di sisi depannya seperti itu. Lalu ketika MCCP ini berada di depan bebannya, katakanlah bebannya ada di depan circuit breaker sini, maka ketika ada gangguan itu tidak terproteksi oleh circuit breaker. Ini kan kabelnya di sisi sebelah kanannya. Katakanlah kabelnya di sini, karena circuit breaker sizingnya terlalu besar, maka ini tidak terproteksi di situ. Nah ini untuk contohnya, ini contoh untuk transformer ya. Jadi sorry, ini motor ya, cuman judulnya transformer. Jadi untuk motornya yang ada di sini, ini tentunya yang akan bekerja terlebih dahulu dengan relay proteksi yang ada. Nah kemudian ini untuk transformer. Jadi untuk transformer, jadi kalau di transformer ini yang perlu kita perhatikan adalah inrush current-nya. Jadi inrush current di transformer itu di mana titiknya? Kalau misalkan inrush-nya mungkin di sini, biasanya itu tidak diizinkan atau tidak di accepted, karena inrush ini sangat penting saat trafo energize itu. Jika seperti ini, maka proteksi ini akan menyebabkan trip, sehingga amannya adalah inrush-nya di sini. Jadi proteksi kita adalah untuk memproteksi nilai inrush dari transformer itu sendiri. Pengalaman ini saya dapatkan pada saat dulu mengerjakan proteksi data center ya di Aryo Bimo. Itu dikoreksi dari DSCO, orang Singapura yang mengkoreksi. Oke, itu untuk time current karakteristik plotnya saja. Jadi ini berbeda-beda jenisnya ya. Kalau yang ini berdasarkan waktunya, jadi waktunya semakin besar maka dia akan semakin naik ya untuk time dial settingnya, sehingga nanti bisa kita sesuaikan apakah pickup currentnya yang dibesarkan atau time dialnya yang dibedakan untuk mencapai titik koordinasi ini. Oke, nah kemudian yang selanjutnya ini untuk current karakteristik plot. Nah, seperti itu. Jadi bisa kita lihat di sini sebetulnya adalah nilai dari current yang ada di sini ya. Ini tergambar 51. Kemudian ini 5051. Koordinasinya seperti ini. Kemudian di sini ada beberapa setting value adjustment atau setting value TMS yang disarankan ya. Nah ini bisa diikuti, bisa juga kita mempropose berdasarkan setting kita juga. Oke, nah ini ada contoh step by step ya. Pada saat kita melakukan phase coordination study, kita bikin one line diagramnya. Pastikan semua komponen sudah terisi, data-data yang kita masukkan sudah valid. Kemudian kita memiliki data pada masing-masing panel. Jadi masing-masing panel itu memiliki tipe circuit breaker apa aja, ACB apa aja, kemudian OCR-nya apa saja. Kemudian kalau di substation, di busbar-nya atau di setelahnya kita isikan dengan baik. Kemudian kita melakukan short circuit study, kemudian protection, kemudian scale selection. Ini kita pilih ya, kita setting, kita lihat pada saat kita plot apakah sudah oke. Kemudian kita cek koordinasi pada masing-masing unit. Karetnya 13.
Nah, itu tadi ya mungkin ada iklan. Jadi saya lanjutkan Ada. kembali. Nah, itu terkait dengan koordinasi mulai dari masing-masing peralatan yang sudah kita plot. Kemudian kita dapatkan koordinasi dengan menggunakan software, bisa berupa etap, pixelan, dan lain sebagainya, sehingga kita bisa dapatkan suatu nilai koordinasi atau selektivitas setting yang proper untuk kita bisa berikan. Oke, nah itu beberapa referensi terkait dengan yang tadi saya dapatkan. Nah, itu kurang lebih yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya coba berikan contohnya ya. Ketika teori saja mungkin tidak ada gambarannya. Ini saya coba ada contoh koordinasi menggunakan etap ya. Ini teman-teman kalau ada etap atau ada yang lainnya bisa juga dicoba. Ini bisa pakai contoh saja untuk setting koordinasi ini. Di sana sudah ada settingnya. Jadi kita tinggal melihat, mengikuti atau ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi di project mungkin yang saat ini kita kerjakan. Bagaimana nilai setting standar dari etap ya. View, relay view. Nah, ini di etap sudah ada relay view. Di relay view ini dia ada cukup kompleks ya. Ada dari main grid, ada dari genset, ada dari PV dan lain sebagainya. Kemudian ini di menu Star Protection Coordination. Nah, relay-relay yang dipasang itu kalau di HVCB itu berupa relay seperti ini ya. Ini ada relay UCR, kemudian ini ada relay diferensial yang berfungsi untuk melindungi transformator. Kemudian ini untuk relay UCR juga ini ya, untuk generator dan lain sebagainya. Kemudian ini untuk motor relay, sehingga ketika kita memplotting ini di PV juga ada relaynya di sini di tesis trip device nya. Ini karena pakai LVCB jadi nilai settingnya ada di sini. Nah, ini kita bisa coba simulasikan fault ya, fault yang ada di katakanlah di sini PV nya terjadi trip seperti itu, kurvanya seperti apa ke atasnya. Nah, ini mana duluan yang trip duluan. Nah, ini bisa dilihat ya di sini tripnya di fuse. Nah, yang jadi pertanyaan adalah kenapa di PIV-nya kita ini tidak trip. Nah, ini coba kita plot lagi seperti apa untuk gambarnya. Dari fuse trip terlebih dahulu. Nah, pada gambar ini fuse ini kan terjadi di paling depan ya, yang ada di sini ya. Sehingga tadi setting proteksinya dia Di desa kalau di sini aja enak pada yang ada editnya. di sini seperti itu. Tadi yang bekerja adalah fuse ini. Jadi fuse ini yang memberikan trip terlebih dahulu areanya seperti itu. Nah, kalau ini ada Ya, thermal jalan. saja di sini. Ngebut gak dia? Kemudian kita coba kasih gangguan di busbar sini ya, di busbar sini, dan mana yang akan terjadi trip duluan. Intercooler, intercooler.
Nah, ini langsung ke sini ya, ke motor dia. Nanti bisa dicoba-coba Iya, yang sendiri ya, harusnya apabila 7 ya. teman-teman ada yang memiliki Kalau 7 tuh batasnya vehicle ya. ini. Hah? Nah, kemudian ketika ini trip di intern bus, nah ini harusnya ada di salah satu antara di upstream atau downstream yang diterapkan. Nah, ini bisa dilihat di sini di relay yang bekerja ya. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan contoh tripping menggunakan etap ya. Pelan-pelan ini apa tujuannya? Oke, mungkin itu yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Tadi ada teori dan juga contoh setting dengan proteksi etap dan lain sebagainya. Nanti bisa dielaborate lebih lanjut mungkin di sesi selanjutnya atau di next pertemuan. Saya kembalikan ke Mas Hasan kalau ada pertanyaan mungkin. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Pak Riki atas penyampaian yang luar biasa. Mungkin untuk selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang mungkin ingin bertanya atas apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Riki, kita masih punya waktu sekitar setengah jam, teman-teman, untuk sesi pertanyaan. Jadi silakan untuk mengaktifkan atau bisa bertanya lewat kolom komentar gitu, atau mungkin bisa bertanya dan diskusi secara langsung. Eh, ini ada pertanyaan di chat, Pak. Mungkin bisa dijelaskan secara general aja bagaimana menentukan titik optimal lokasi dari CB, recloser, fault locator, LA, dan LBS pada saluran distribusi. Apakah ada standar khusus atau pendekatan yang umumnya dilakukan dalam penentuan titik proteksi tersebut? Karena semua alat tersebut tentunya akan bekerja pada sebuah koordinasi proteksi. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi dari pertanyaan ini perlu kita apa klasifikasikan ya. Di sini ada CB, ada recloser, ada LA, ada LBS, ada follocator, ada saluran distribusi. Nah, masing-masing ini berbeda ya. Jadi ada CB recloser berfungsi untuk sebagai device untuk memproteksi. Follocator ini